Halo semuanya, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi rancangan pelaksanaan pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari saya Ayu Handayani dan rekan saya. Saya Kadek Citra Putrajaya. Nah, sebelumnya kami telah menyampaikan mengenai materi perencanaan pembelajaran. Nah, dari materi tersebut, kami telah mendapatkan sebuah contoh yang dapat diterapkan dalam perencanaan pembelajaran, yaitu rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang kita bisa singkat dengan RPP. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, rancangan pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu rencana yang digunakan untuk mengatur dan mengarahkan proses pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, RPP ini secara langsung akan disusun oleh guru untuk sebelum memulai kegiatan eh, belajar pembelajaran dalam rentang waktu pembelajaran yang ditentukan sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, RPP ini sangat ber, eh, ber- di- sangat penting untuk digunakan dalam sebagai pedoman oleh guru dalam berjalannya kegiatan belajar pembelajaran. Nah, selanjutnya kami akan eh, menunjukkan sebuah video mengenai tata cara dalam pembuatan RPP atau rancangan pelaksanaan pendidikan dan akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya Gotra. Sebelum itu kita akan tampilkan dulu videonya. Nah, kalau masuk ke login sebentar, nih di depannya halaman pertama, masukin usernya. Usernya itu nicknya, login. Kemudian dari login masuk ke menu guru. Menu guru. RPP itu di persiapan. Jadi persiapannya. Gitu. Ada berkas persiapan di kuota proses gabus. Kita masuknya ke RPP. Kalau udah masuk RPP, kita mau buat RPP, nanti kalau sudah buat RPP udah ada listnya nih, list yang udah jadi. List yang udah jadi. Tapi kalau mau buat RPP, kita klik mau buat RPP. Nah, di sini sudah kelihatan nih, tinggal diisi. Mau kelas 10 misalnya, kelas 10. Pelajarannya kimia. Biasanya semester ganjil. Pelajarannya sekarang, nggak langsung nih kalau pelajaran nilainya cuma satu. Materi pokoknya misalnya mau ikatan ion, ikatan, oh jadi ikatan ion, ikatan kimia. Kalau kasih waktunya berapa? Misalnya apa ya, 9 jam pelajaran. 9 jam pelajaran itu berarti totalnya berapa? Karena 1 jam pelajaran kan 45 menit. Jadi 9 kali 45 menit. Jumlah pertemuan mau berapa kali? Biasanya kalau pas school itu setiap minggu ada tiga jam dan disatukan tiga-tiganya. Berarti kalau 9 itu berarti ada 3 minggu. Jumlah pertemuan 3 minggu berarti 3 pertemuan. Ya. Ya. Udah otomatis. Ini semuanya otomatis, jadi nggak perlu diketik lagi. Udah ada kompetensi inti. Setelah kompetensi inti, masuk kompetensi dasar dan indikator. Nah, kompetensi intinya ada 4. Pilih mau spiritual boleh, ya sosial boleh, ada 4 nih. Kompetensi dasarnya apa? Cari yang ikatan ion. Ini ada nih ikatan ion. Menerapkan prinsip interaksi bla 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 bla. Indikatornya misalnya membuat alat peraga peraga yang menunjukkan perbedaan ikatan ion dan kovalen. Ya. Itu sampai 4. Silakan Gotra bisa dijelaskan dari video tersebut mengenai tata cara pembuatan RPP. Persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Ayu.
Jadi saya di sini akan menjelaskan pembuatan rancangan pelaksanaan pembelajaran dari video tersebut. Di video tersebut, proses pembuatan RPP-nya sudah sangat jelas dan juga mengandung komponen-komponen utama dalam pembuatan RPP. Di antaranya, komponen utamanya yang pertama adalah identitas mata pelajaran yang mencangkup kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran, dan juga jumlah pertemuan. Komponen utama lainnya ada materi ajar yang memuat tentang konsep, prinsip, fakta, dan prosedur yang relevan bagi peserta didik. Yang ketiga ada alokasi waktu. Di video sudah dijelaskan tentang alokasi waktu. Jadi di alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi kompetensi dasar dan beban belajar bagi siswa. Komponen selanjutnya adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dan yang kelima ada indikator pencapaian kompetensi. Di komponen ini memuat tentang penilaian yang menunjukkan tercapainya kompetensi dasar tertentu pada peserta didik. Di video tersebut juga sudah mencangkup prinsip dasar dalam perencanaan pembelajaran, yaitu prinsip perencanaan pembelajaran terdapat kompetensi yang jelas dan nyata. Demikian yang bisa saya jelaskan dari video tersebut. Saya kembalikan ke Ayu. Baik, terima kasih atas waktunya, Putra. Nah, selain dari video tata cara untuk menyusun sebuah RPP atau rancangan pelaksanaan pendidikan, berikut saya akan tampilkan sebuah dokumen yang dapat dijadikan contoh sebagai dalam pembentukan RPP yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah ya. Salah satunya bisa kita lihat di slide, bisa kita lihat di tampilan bahwa eh, rencana pelaksanaan pendidikan belajar untuk SMA Negeri 2 Singaraja. Nah, tadi telah disebutkan oleh Gotra bahwa RPP memiliki komponen-komponen utama. Nah, bisa kita lihat pada RPP ini telah memenuhi komponen utama berupa identitas eh, mata pelajaran. Nah, seperti di sini ada mata pelajaran bahasa Inggris dengan untuk kelas 11 semester genap. Nah, kita scroll lagi, pada di bawahnya ada kompetensi inti, dan kemudian ada komponen utama dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, dan lain-lain. Nah, secara keseluruhan RPP ini telah memenuhi komponen-komponen utama yang tadi telah disebutkan oleh Gota mengenai komponen utama dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, dari semua hal yang telah dibahas mengenai RPP, kami mendapati bahwa RPP memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, arah pembelajaran menjadi tersusun dengan baik. Nah, yang kedua, yaitu mempermudah analisis keberhasilan belajar siswa. Yang ketiga, yaitu lebih mudah dalam menyampaikan materi. Yang keempat, yaitu dapat mengatur pola pembelajaran dengan baik. Dan yang kelima, menjadi bahan evaluasi belajar. Nah, dari semua manfaat ini, telah sudah memenuhi dari prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan pembelajaran, yaitu hal ini telah disampaikan di materi sebelumnya. Nah, prinsip-prinsip dasar itu ya kita mengingat kembali bahwa prinsip-prinsip dasar tersebut yaitu yang pertama terdapat kompetensi yang jelas dan nyata. Yang kedua yaitu sederhana, fleksibel, dan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar. Dan yang ketiga yaitu kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran harus lebih utuh dan menyeluruh dalam pencapaian yang jelas. Nah, berikut
kami akan menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan dari pembahasan kita tadi. Nah, kesimpulannya yaitu perencanaan pembelajaran dengan mengimplementasikan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang kita bisa singkat dengan RPP dapat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan dan perkembangan siswa serta kemajuan siswa secara umum. Nah, rancangan pelaksanaan pembelajaran ini juga dapat membantu siswa untuk lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru atau para pendidik. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, RPP ini dapat digunakan untuk sebagai pedoman oleh guru untuk menyusun sebuah rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, dan RPP ini dalam perencanaan pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk di masa depan nanti. Nah, sekian pembahasan mengenai hasil diskusi kami mengenai implementasi rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kami ucapkan terima kasih.